Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Togi Sinaga dan bisa kita akan langsung ke tol Cisumdawu di mana kecelakaan maut terjadi sejak pagi tadi. Belum tahu kabarnya berapa-berapanya, tapi untuk yang MD ya, misalnya adalah situasi terkini di rumah sakit di mana pagi tadi terjadi kecelakaan maut di ruas jalan tol Cilenyi Sumedang Dawuan atau Cisumdawu. Dan dikabarkan pemirsa 3 orang ini dilaporkan tewas akibat kecelakaan tersebut. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di kilometer 189 di wilayah Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan dikabarkan pemirsa, kecelakaan ini melibatkan 2 kendaraan, yakni minibus kendaraan umum atau travel, serta truk fuso pengangkut paket. Mobil travel tersebut ini tengah membawa 7 orang penumpang. Dan dikabarkan pemirsa, saat ini seluruh penumpang termasuk sopir dari travel sudah dibawa ke RSUD Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang. Dan berdasarkan data sementara pemirsa, ini dikabarkan 3 orang meninggal dunia. Pas di tol Cisumdawu kilometer 388. Dua-duanya. Dan bisa kita akan bergabung dengan Kasih Humas Polres Sumedang AKP Awang Munggar Jaya Dijaya. Selamat siang, Pak Awang. Ya, selamat siang, Bapak. Pak Awang, mungkin bisa ceritakan kronologi kecelakaan untuk pagi hari ini, Pak. Ya, betul ya, pada hari ini, Selasa 29 April 2025, tepatnya pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, di tol Cisumdawu kilometer 189. Terjadi kecelakaan antara Toyota Hiace dan Hino ya. Itu travel itu menabrak bagian belakang sebelah kanan dari tronton, yang memang tronton itu berada di jalur pertama ya, jalur ini, dan untuk travel itu berada di jalur kedua. Kemungkinan itu travel terlalu mengambil ke arah kiri sehingga bagian sebelah kiri travel itu menabrak belakang kanan ya daripada truk tronton. Demikian. Apakah mobil tersebut ini melebihi kecepatan yang seharusnya yang sudah ada? Ya, untuk kecepatan sendiri masih dalam penyelidikan. Namun untuk dilihat dari TKP ya, itu mobil travel itu kemungkinan tadi mengambil jalur pertama yang sebagian ya, sehingga bagian sebelah kiri travel itu menabrak belakang kanan tronton. Nah, ini masih diselidiki apakah pengemudi dari travel itu ya tidak fokus, tidak fokusnya ini apakah ngantuk, apakah main HP dan lain sebagainya. Ini kita masih dalam pemeriksaan. Dan untuk kondisi supir travel dalam kondisi tidak luka ya, dan sekarang berada di unit Gakum untuk dilakukan pemeriksaan. Oh, baik, terkait dengan proses pemeriksaan ini, apakah sudah ada informasi atau konfirmasi terkait dengan apa penyebabnya nih Pak Awang? Ya, tadi terutama dari human error ya, dari pengemudi travel tersebut. Kelalaian apakah dalam kondisi cepat, karena berdasarkan olah TKP tempat kejadian perkara, ini situasi cerah ya, untuk kendaraan jalan juga bagus, tidak ada jalan berlubang, apalagi di jalan tol ya, jalan lurus beton ya, dan cuaca juga mendukung cerah. Nah, ini apakah dari pihak unsur pengemudi travel tersebut hilang konsentrasi
Ini masih ditelusuri hilangnya konsentrasi ini karena apa? Ya, ngantuk ataukah bermain HP dan sebagainya itu. Apakah ada kemungkinan faktor kendaraan juga, Pak Awang? Mungkin ada remblong kah atau bagaimana? Enggak, ini untuk jalur truk tronton dan travel itu satu arah ya, dari arah Bandung menuju Cirebon. Namun memang di sini kondisi daripada truk tronton itu dalam keadaan berhenti ya di jalur pertama itu. Nah itu juga secara teknis truk tronton itu ada mungkin kendala atau permasalahan apa, itu juga masih dalam penyelidikan. Namun demikian itu pengemudi travel ini kan dalam posisi kendaraan dari belakang, ya tabrak belakang, sehingga yang dominan atau dalam hal kecelakaan ini disebabkan oleh pengemudi travel. Gitu. Apakah dia tidak fokus melihat ke depan ini ada kendaraan truk tronton yang lagi berhenti atau mungkin jalannya lambat? Nah itu dia kenapa tidak fokus? Itu yang sedang kita diselidiki ya. Ya, Pak Awang, apakah mungkin daerah ini pun juga rawan kecelakaan, Pak Awang? Ya betul sekali. Jadi memang sudah ada mungkin sampai 5 kurang lebih 5 kali ya kecelakaan terkait dengan travel. Ini terkait dengan travel ini saya sendiri mengakomodir ya berita-berita ini dari travel ini udah hampir 5 kali ini kecelakaan tabrak belakang gitu. Yang kejadiannya sama sebagian besar subuh atau tengah malam. Ini yang baru kejadian siang ini baru ini. Gitu. Bagaimana untuk para korban, Pak Awang? Untuk korban ada 3 orang yang meninggal dunia sudah dievakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusuma, Sumedang ya. Dan 1 luka berat, 3 orang luka ringan. Untuk identitas masih kita identifikasi, belum ada nama, jadi masih dalam pemeriksaan petugas unit Gakum Satlantas Polres Sumedang ya. Apakah ada korban meninggal, Pak Awang? 3 orang. 3 orang meninggal dunia, ada sisanya luka-luka. Total dari jumlah orang di dalam travel ini ada berapa orang, Pak Awang? Itu masih kita lakukan pemeriksaan untuk jumlah keseluruhan ya. Masih kita lakukan pemeriksaan. Apakah dari keluarga sudah datang ke rumah sakit mengunjungi para korban ini, Pak Awang? Ini juga belum kita konfirmasi kembali terkait keluarga ya. Karena memang tadi Pak Kapolres Sumedang, Pak Wakapolres, Pak Kasatlantas, beserta PJR Jawa Barat ya, langsung meluncur ke TKP, membagi tugas personil yang ada di lapangan untuk evakuasi kendaraan yang ada di jalan ya, di tempat kejadian perkara, dan sebagian petugas melakukan evakuasi korban ke rumah sakit. Dan belum terkonfirmasi untuk identitas maupun keluarga yang berada di rumah sakit sampai saat ini. Untuk korban ini adalah mereka orang yang di dalam travel ini. Apakah salah satu korban ini adalah supir dari travel ini? Supirnya justru selamat dalam kondisi tidak luka. Jadi sudah diamankan, sudah diperiksa ya. Diperiksa. Sekarang langsung pemeriksaan karena kondisinya tidak luka. Hanya mungkin trauma benturan ya tadi, trauma benturan karena memang yang bersangkutan tadi tidak fokusnya seperti apa gitu ya. Bisa sampai lalai seperti ini gitu. Kalau kendaraan yang ditabrak, apakah sopirnya selamat juga atau mungkin masih trauma juga, Pak Awang? Untuk supir tronton itu berada di depan. Jadi mereka posisinya berada di depan ya, di pengemudi itu. Jadi mereka selamat dua-duanya antara supir dengan kernetnya ya. Pak Awang, mungkin sekali lagi mungkin bisa ceritakan lagi ke depannya lagi mungkin apa yang harus dilakukan nih agar tidak terjadi rawan kecelakaan, Pak Awang, di lokasi ini. Ya, menurut kami yang pertama adalah terkait dengan kesehatan ya atau kondisi fisik daripada pengemudi, terutama travel ya. Ini sudah ada 5 kali yang kami kompulir kejadian ini terkait travel. Jadi kondisi fisik terutama pada saat tengah malam ataupun subuh. Ini travel ini kondisi supirnya apakah sudah istirahat? Kalau memang lelah istirahat, jangan memaksakan diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait alat komunikasi ya, terutama HP pada saat mengemudi itu silakan menggunakan
alat bantu ya, headset ya, atau speaker dan lain sebagainya, sehingga tidak mengganggu konsentrasi daripada supir gitu. Karena kami melihat fenomena ya Grab ataupun travel ini, perjalanan online ini, kebanyakan supir ini banyak berkomunikasi melalui HP, sehingga harus ada alat bantu ya untuk supir pengemudi itu fokus ke jalan, tidak asyik WA ataupun terima telepon, angkat telepon dan sebagainya. Jadi menggunakan alat bantu headset sehingga tetap fokus ke jalan. Kalau memang itu kondisinya fresh ya. Kalau memang kondisinya tadi lelah, capek, butuh ngantuk, lebih baik istirahat. Gitu. Kita himbau seperti itu. Pak Awang, apakah daerah tersebut ini mungkin diperlukan juga mungkin rest area jika mungkin para pengemudi ini lelah atau mengantuk, Pak Awang? Sebenarnya untuk rest area dari wilayah Bandung ya, kebetulan untuk Sumedang ini kan terusan daripada tol Bandung ya, pada Purbalenyi ya, di tol Bandung juga ada rest area, yaitu silakan bagi pengemudi ya, bagi pengemudi yang mungkin berbagi shift, siangnya istirahat, paginya istirahat, kalau memang dia malamnya akan bekerja yupir jarak jauh. Begitupun sebaliknya, kalau dia kurang istirahat pada saat pagi, ya malamnya istirahat gitu, agar paginya juga fresh gitu ya. Kemudian tadi yang kedua, alat komunikasi ya, alat komunikasi. Jangan terlena ya, kebanyakan kita terlena asyik ya, asyik dengan WA, mungkin dengan konsumen ataupun pengelola, itu akhirnya terlena dan fokus terhadap pengemudinya jadi lalai gitu. Ya, berarti pentingnya juga untuk jaga kesehatan dan juga untuk stay fokus ya Pak, kita kendaraan untuk jarak jauh ya Pak Awang ya. Personal pengemudi itu Pak. Oke, baik, terima kasih AKP Awang Mugardijaya selaku Kasih Humas Polres Sumedang. Salam sehat Bapak. Siap, terima kasih, salam sehat juga Bapak. Baik, bisa kecelakaan mau terjadi di tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat. Satu mobil travel menabrak truk kargo yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Becetnya. HS. Ya, bisa kecelakaan terjadi sekitar pukul 10 lewat 15 menit pagi tadi di kilometer 138 tol Cisumdawu, wilayah Mandalahrang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Mobil melaju dari arah Bandung menuju ke tol Cipali. Selain 3 orang meninggal dunia, 3 lainnya luka ringan, serta 1 orang luka berat. Para korban diketahui merupakan penumpang mobil travel Bineka Shuttle yang semuanya kini sudah dievakuasi ke RSUD Umar Wirahadikusuma, Sumedang. HS. Oh, Bineka. Ada orangnya lagi. Itu masih ada orang lagi. Aduh. Becetnya. HS. Oh, Bineka.
Ya, misalnya adalah situasi terkini di Rumah Sakit Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang. Dikabarkan ada 7 korban, diantaranya 3 meninggal dunia dan lainnya ada luka ringan. Dari pihak kepolisian masih melakukan pendataan kepada para korban. Dan dugaan sementara, pemirsa, kronologi kecelakaan mobil travel HS Bhinneka di tol Cisumdawu ini hendak menyalip ke kanan dan diduga truk sedang berada di kiri badan jalan. Nomor 5. Ya, bisa kita akan break sejenak. Breaking news akan kembali sesaat lagi. Ada orangnya lagi. Si itu masih ada orang Oh, iya. lagi. Aduh. Becetnya. HS. Itu. Cewek satu, Hah? cowok satu. HS. Ya, bisa kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Cisumdawu. 3 orang dilaporkan tewas dan kecelakaan diduga terjadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat di kilometer 188 Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi di ruas jalan menuju Cirebon dari Bandung. Untuk korban banyak belum. Kecelakaan melibatkan 2 kendaraan, yaitu minibus kendaraan umum travel, serta truk Fuso pengangkut paket. Sudah masuk di RSUD Sumedang. Saat kecelakaan terjadi, mobil travel tengah membawa 7 orang penumpang. Dan saat ini seluruh penumpang, termasuk supir travel, sudah dibawa ke RSUD Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang. Dan berdasarkan data sementara, ketiga korban tewas adalah penumpang dari travel tersebut. HS. Oh, Bhinneka. Oh, Bhinneka. Ya, bisa kecelakaan di ruas tol Cisumdawu, kilometer 189 arah Bandung menuju Cirebon. Ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Korban luka-luka sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang. Dan berdasarkan data yang dihimpun, akibat kecelakaan 3 orang meninggal dunia, 1 orang luka berat, dan 3 orang lainnya mengalami luka ringan. Menurut Kapolres Sumedang, AKBP Joko Dwi, dikabarkan ke-7 korban saat ini sudah dievakuasi ke RSUD Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang. Diduga sementara pengemudi travel ini mengantuk sehingga tidak bisa mengontrol laju kendaraannya. Saat ini Polres Sumedang bersama PJR Polda Jawa Barat masih melakukan olah TKP.
Dan bisa kita akan bergabung dengan AKP Dasep, Kanit PJR Tol Cisumdawu. Selamat siang, Pak Dasep. Selamat siang, Pak. Pak Dasep, mungkin bisa ceritakan kembali, Pak, kronologi kecelakaan di Tol Cisumdawu ini bagaimana, Pak? Baik, dapat kami informasikan sekira pukul 10.15 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di kilometer 189.300 Tol Cisumdawu jalurnya A, yang mana kedua kendaraan ini bergerak dari arah barat menuju ke timur atau dari arah Bandung menuju ke Cirebon. Setibanya di TKP, yaitu di KM 189.300 jalur A, lajur 2, diduga kendaraan penumpang ini akan berpindah lajur ke lajur 3, sehingga melaksanakan atau melakukan kegiatan menyalip kendaraan yang berada di depannya, yaitu kendaraan truk box. Nah, pada saat akan menyalip atau akan berpindah ke lajur 3 atau lajur cepat, dugaan sementara pengemudi kendaraan minibus ini hilang konsentrasi hingga akhirnya menabrak bagian belakang sebelah kanan kendaraan truk box. Akibat kejadian tersebut, 3 orang penumpang di kendaraan minibus meninggal dunia di TKP. Kemudian 3 orang mengalami luka ringan dan 1 orang mengalami luka berat. Untuk semuanya sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Saat ini jajaran PJR beserta tim unit Gakum Satlantas Polres Sumedang sedang melaksanakan kegiatan olah TKP dan alhamdulillah berjalan dengan aman, lancar. Untuk kendaraan pun sudah dievakuasi semuanya ke tempat penyimpanan barang bukti unit 3 PJR Tol Cisumdawu. Demikian, Pak. Pak Dasep, apa yang menjadi faktor utama? Apakah memang akibat mungkin si sopir ini mengantuk atau mungkin ada faktor dari kendaraan tersebut, Pak Dasep? Nah, untuk sementara ini dalam proses penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Sumedang, Pak. Oke. Untuk saat ini, Pak Dasep, ini para korban ini sekarang mereka berada di mana atau mungkin apakah dalam perawatan saat ini? Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa untuk semuanya korban itu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Yang mana 3 orang meninggal dunia pun sama dibawa ke RSUD Sumedang. Berikut yang 3 orang mengalami luka ringan dan 1 orang mengalami luka berat pun sama di RSUD Sumedang. Demikian, Pak. Pak Dasep, bagaimana untuk para keluarga korban? Apakah ada informasi mereka sudah tiba di rumah sakit di mana mereka dirawat? Nah, untuk keluarga korban memang dari unit Gakum Satlantas Polres Sumedang sedang mencoba menghubungi keluarganya dan tadi pun sudah ada dari pihak travel yang sudah datang, infonya dari unit laka Polres Sumedang. Mungkin nanti perkembangan bisa kami sampaikan kembali karena saat ini kami masih di TKP dan mengarah ke kantor. Demikian. Pak Dasep, bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian? Apakah ada pengalihan jalan atau mungkin sudah selesai dengan olah TKP-nya? Alhamdulillah dari awal kejadian sampai beres olah TKP pun untuk situasi arus lalu lintas di jalur A atau dari arah Bandung menuju Cirebon berjalan dengan lancar dan normal. Sementara untuk antrian pun tidak ada. Untuk olah TKP pun berjalan dengan lancar dan aman. Demikian. Pak Dasep, bolehkah bertanya apakah lokasi kecelakaan ini memang apakah rawan kecelakaan? Nah, untuk TKP sendiri ini jalannya agak menanjak. Kemudian untuk jalur A-nya sendiri ada 3 lajur. Jadi cukup luas untuk jalur A tersebut karena ada 3 lajur ditambah bahu luar dan bahu dalam. Jadi untuk sementara belum bisa kami prediksi bahwa di TKP ini rawan laka, namun dari segi keamanan dan keselamatan jalan, ini di TKP ini jalannya cukup luas, ya, karena ada 3 lajur ditambah bahu luar dan bahu dalam. Bagaimana untuk malam hari, Pak Dasep? Apakah diperlukan juga mungkin penerangan? Karena kita tahu beberapa kecelakaan memang di ruas atau di Tol Cisumdawu juga sebelum-sebelumnya.
Memang untuk saat ini kami dengan pihak pengelola jalan tol dalam hal ini BUJT, CKJT, ada beberapa titik yang sudah ditempatkan atau sudah dipasang PJU atau penerangan jalan umum, ya, terutama di lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan dan di lokasi-lokasi yang di mana di tempat tersebut ada intersing ataupun sekitaran rest area, demikian Pak. Baik, Pak Dasep, mungkin terakhir Pak, mungkin ada himbauan untuk para pengguna jalan agar tidak terjadi kecelakaan lagi Pak. Himbauan apa Pak? Baik, dapat kami sampaikan dan kami himbau kepada seluruh pengemudi ataupun pengguna jalan tol, khususnya jalan tol Cisumdawu Dawu, agar selalu jaga jarak aman, konsentrasi pada saat mengemudi, dan jangan lupa apabila lelah ataupun mengantuk, agar segera beristirahat di rest area terdekat. Apabila tidak ada rest area, kami sarankan dan kami himbau agar segera keluar dari jalan tol untuk istirahat di jalan arteri. Setelah fit dan bugar kembali, bisa memasuki kembali gerbang tol terdekat. Kemudian sebelum berangkat, jangan lupa selalu berdoa dan cek kondisi kendaraan. Baik itu kondisi luar maupun dalamnya, termasuk kondisi fisik pengemudi pada saat mau berangkat. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak AKP Dasep selaku Kanit PJR Tol Cisumdawu atas himbauannya. Salam sehat Pak. Baik, bisa kita akan break sejenak. Breaking News akan kembali sesaat lagi.